Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Setelah gelar perkara khusus, kepolisian memastikan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan tetap berstatus sebagai tersangka. Polisi juga mengambil langkah dengan menunjukkan ijazah asli Presiden Jokowi di hadapan para tersangka sebagai bagian dari proses pembuktian. Apakah penunjukan ijazah asli ini menandai menguatnya perkara ke tahap berikutnya? Apa arti gelar perkara? Seberapa kuat ijazah asli sebagai alat bukti? Dan bagaimana peluang hukum para tersangka ke depan? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Oke, sebagai pengantar Bang Fikar, apa Ya, makna hukum dari keputusan gelar perkara yang menyatakan bahwa Roy Suryo CS ini tetap berstatus sebagai tersangka? ya, oke. Jadi gelar perkara itu sebenarnya sama dengan membedah ulang, ya, eh, perkara yang akan diproses sebagai satu perkara hukum, gitu ya. Nah, cuma ini kan di tingkat penyidikan. Tingkat penyidikan itu artinya tingkat pengumpulan alat bukti. Gini, proses pidana itu fasenya adalah seperti ini. Yang pertama penyelidikan. Penyelidikan itu proses mencari apakah dalam dari satu laporan atau pengaduan seseorang itu ada nggak peristiwa yang dilaporkan atau diadukannya itu. Nah, itu namanya tingkat penyelidikan gitu. Nah, kalau di penyelidikan itu belum ada proses yang bersifat pro justisia, yang bersifat proses hukum masuk ke dalam proses hukum yang sesungguhnya belum ya, kalau di penyelidikan. Karena itu kemudian ketika penegak hukum dalam hal ini penyidik baik polisi maupun jaksa melakukan penyelidikan, maka dia lebih banyak umpamanya ketika mengambil keterangan dari orang-orang itu dengan cara mengundang, ya, Hmm. mengundang. Jadi undangan itu kan tidak punya konsekuensi yuridis, ya, artinya namanya undangan, diundang datang boleh, nggak datang juga nggak boleh kan gitu, nggak datang pun tidak apa-apa gitu ya. Nah, cuma kan persoalannya adalah ini undangan dari penegak hukum gitu. Nah, biasanya masyarakat kalau sudah dengar penegak hukum gitu ya, mereka agak 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 patuh lah, tidak berani umpamanya mengelak dan sebagainya gitu. Nah, karena itu kemudian di proses penyelidikan itu memastikan ada atau tidak peristiwanya. Nah, proses di situ itu belum pro justisia, artinya belum masuk ke tahapan proses hukum. Tetapi proses ini untuk memastikan ada tidak peristiwa yang dilaporkan itu, peristiwa pidana yang dilaporkan itu, umpamanya pencemaran nama baik atau apapun ya, umpamanya laporan ijazah palsu dan sebagainya. Nah, ketika sudah dipastikan ada peristiwanya, maka untuk memastikan itu juga ada gelar perkara di tingkat penyelidikan itu, ya. Gelar perkara tentu saja di antara para penyidik, ya, gelar perkara. Kemudian begitu disepakati ada ini peristiwanya, maka ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Nah, dari penyelidikan, ya, peristiwanya sudah didapatkan, peristiwa pidananya sudah dipastikan disimpulkan ada, maka ditingkatkan ke penyidikan. Nah, penyidikan ini adalah proses pengumpulan alat bukti. Nah, pengumpulan alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan para saksi, ya, keterangan ahli, kemudian keterangan orang yang disangka atau tersangka gitu ya. Tersangka itu belakangan, jadi saksi dulu, saksi, ahli, kemudian alat bukti surat. Nah, setelah itu lengkap disimpulkan, oh betul ada peristiwa pidana, maka ditetapkanlah siapa tersangkanya. Biasanya itu tadi dari salah seorang saksi. Biasanya sebelum jadi tersangka, orang itu jadi saksi dulu, gitu ya. Nah, setelah lengkap itu di penyidikan itu, maka ditetapkanlah siapa tersangkanya. Nah, diperiksalah di situ tersangkanya. Itu proses penyidikan. Ini pekerjaannya penyidik, ya. Penyidik itu
bisa kepolisian dalam tindak pidana umum, ya, bisa juga kejaksaan dalam tindak pidana khusus, umpamanya korupsi atau penyeludupan, gitu ya. Nah itu kejaksaan juga bisa melakukan penyidikan, gitu. Tetapi dalam tindak pidana umum, apakah itu tindak pidana umpamanya pencurian, pencemaran nama baik atau apapun ya, eh, yang dikualifikasi sebagai tindak pidana umum itu kepolisian yang mengolah itu, yang menyelidiki ada tidak peristiwanya. Nah kalau sudah ada, baru kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Nah di penyidikan inilah dikumpulkan alat bukti. Nah pengumpulan alat bukti itu memanggil saksi-saksi yang berkaitan, ya, yang bisa membuktikan memang ada peristiwa itu, ada pelakunya siapa, gitu. Nah setelah diperiksa saksi-saksi itu, maka disimpulkan siapa nih yang paling bertanggung jawab dari saksi-saksi ini dalam peristiwa ini. Nah, dialah tersangka, gitu. Maka ditetapkanlah dia sebagai tersangka. Nah, karena itu yang disebut penyidikan itu adalah menurut KUHP mengumpulkan alat bukti, tindak pidananya menjadi terang, maka ditetapkanlah siapa tersangkanya. Nah, itu di penyidikan. Nah, kalau sudah di sidik, semua baru kemudian nanti ditingkatkan ke penuntutan, diserahkan kepada kejaksaan. Nah, jadi begitu proses penyidikan itu seperti itu. Nah, jadi gelar perkara itu sebenarnya ya secara resmi di dalam KUHP tuh nggak ada ya sebenarnya. Cuma itu dilakukan oleh para penyelidik atau penyidik untuk menyimpulkan bahwa pada tahap itu dipastikan sudah dilakukan semua upaya, semua kelengkapan sistem sudah dilakukan gitu. Sehingga kemudian disimpulkan perkara ini bisa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu, Mas. Oke, lalu untuk kemarin ini kan ada embel-embel gelar perkara khusus seperti itu, Bang Ya, Fikar. Apakah ini ya. sebenarnya sudah bersifat final atau masih dapat digugat melalui mekanisme hukum tertentu mungkin? Ya, jadi gelar perkara khusus itu Hmm? biasanya gelar perkara yang diminta oleh pihak tertentu, apakah itu tersangka ataukah saksi-saksi umpamanya, gitu. Nah itu karena kalau kalau penyidik melakukan gelar perkara ya dia nggak usah pengumuman, dia tiap tiap hari tiap proses dia bisa lakukan gelar perkara itu karena internal saja kan untuk memastikan bahwa perkara itu memang sudah dipenuhi seluruh komponen sistemnya, umpamanya ada pemeriksaan para saksinya sudah selesai, pemeriksaan alat buktinya sudah selesai, kemudian sudah ditetapkan tersangkanya. Nah itu kalau tidak khusus atau kalau penyidik sendiri, ya dia bisa setiap saat mengadakan gelar perkara gitu. Tapi kalau ketika gelar perkara itu diminta dalam hal ini umpamanya oleh tersangka, maka itu akan menghadirkan semua pihak, ya. Apakah itu pelapornya, eh, saksi pelapornya, atau terlapornya, gitu, tersangkanya, gitu ya, atau orang-orang yang atau pihak-pihak yang disebut sebagai tersangka. Nah, itu di situ digelar oleh penyidik, ya, diungkapkan lagi, ini loh, ini ada pengaduan tindak pidana tertentu, ini apa, umpamanya pencemaran nama baik. Nah, saksi-saksi yang sudah diperiksa A, B, C, D, saksi ahli juga, umpamanya ada bukti ini. Nah, kemudian semua itu dibeberkan. Ya, jadi disimpulkan memang perkara ini bisa dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini umpamanya penyidikan atau penuntutan. Nah, begitu. Oke, lalu yang dipersoalkan kubu Roy Suryo ini bahwa ahli dari mereka ini belum pernah dipanggil oleh penyidik sampai sekarang, Bang Fikar. Berarti ini Ya, dalam tanda kutip berarti menyalahi dalam aturan penanganan kasus atau bagaimana? oke. Jadi kan begini, Hmm. dalam proses pidana itu eh, yang punya hajat dalam tanda kutip itu kan negara. Negara Hmm. dalam hal ini adalah penyidik. Hmm. Negara dalam hal ini adalah polisi, gitu. Polisi dalam hal ini penyidik, gitu. Ya, nah, yang punya hajat kan dia. Nah, karena itu kemudian sebenarnya yang dari sudut itu yang penting semua komponen sistem yang dari penyidik ini yang ada karena di sini fasenya adalah fase penyidikan Hmm. gitu.
Nah, kalau kemudian pihak tersangka ingin juga mengajukan saksi-saksi, ya silakan diajukan, Hmm. gitu. Artinya terbuka, kemungkinannya terbuka, gitu. Artinya boleh dibawa, gitu. Artinya ketika diberikan kesempatan saksi-saksi yang meringankan atau saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa dan sebagainya, dipersilakan untuk diajukan, gitu. Termasuk ahli-ahli juga. Nah, itu di situ ininya. Nah, kalau kemudian ahli atau saksi ini dia harus ada legitimasi formal supaya dia bisa datang ke penyidik, umpamanya minta dipanggil, ya bisa diminta kepada penyidik atau kepolisian untuk memanggil saksi yang meringankan itu. Jadi by order, ya, atas atas permintaan, Hmm. gitu. Karena saksi yang meringankan itu tidak dipanggil paksa oleh polisi, karena bukan kepentingannya penyidik, tapi kepentingannya tersangka untuk membela diri, gitu. Nah, jadi datang atau tidaknya itu tergantung tersangkanya Hmm. membawa ke penyidik. Begitu, Mas. Oke, lalu setelah gelar perkara khusus ini kan status Roy Suryo kan memang tetap sebagai tersangka, seperti itu. Di sisi lain, polisi juga mempersilahkan Roy Suryo jika ingin mengajukan pra-peradilan. Berarti langkah selanjutnya apa nih Bang? Ke depannya kira-kira akan seperti apa ini? Ya, yang perlu dicatat adalah Hmm. eh, kan kewenangan negara dalam hal ini penyidik, ya, itu memproses ini, ya, baik di tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan nanti jaksa, Hmm. ya, kemudian dibawa ke pengadilan, diproses di pengadilan. Nah, sepanjang proses itu tersangka ini bisa mempersoalkan proses Hmm. itu. Nah, negara hukum dalam hal ini undang-undang KUHP, ya, menyediakan institusinya, namanya itu tadi pra peradilan, ya. Pra peradilan itu menguji kembali apa yang dilakukan oleh penyidik, apakah itu proses penangkapannya, penahanannya, penetapan tersangkanya, gitu ya. Semua proses-proses itu bisa diuji di pengadilan, sah atau tidak, gitu. Nah, karena itu umpamanya meskipun di dalam KUHP itu ketentuannya eh, apa namanya eh, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik bisa menetapkan tersangka. Nah, itulah yang kemudian juga menjadi dulu itu menjadi wacana menjadi polemik, gitu, ya. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu apa, gitu, atau bagaimana kondisinya. Nah, maka kemudian orang kemudian orang mengajukan penafsiran atau mempersoalkan pasal itu, pasal bukti permulaan yang cukup itu, ke Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu kemudian Mahkamah Konstitusi menerjemahkan itu dengan putusannya bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu adalah minimal ada dua alat bukti. Nah, gitu ya. Dua alat bukti itu apa? Yang disebut dengan alat bukti? Alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, keterangan tersangka. Nah, itu semua adalah alat-alat bukti. Jadi cukup dua dari itu sudah cukup bisa menjadi alasan untuk menetapkan tersangka. Apakah dua orang saksi, apakah saksi dengan ahli, gitu ya, atau saksi dengan bukti surat, pokoknya jumlahnya minimal dua. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan seperti itu. Jadi didasarkan pada dua alat bukti yang cukup, bukti yang cukup dalam hal ini adalah minimal dua alat bukti, lebih bagus, gitu. Maka seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itulah yang menjadi pegangan penyidik kemudian. Dan pada prakteknya pasti lebih dari dua alat bukti Hmm. yang di yang ditemukan atau yang dicari oleh penyidik untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Artinya kalau cuma ada laporan umpamanya dari korban, kemudian ada satu keterangan, penyidik biasanya belum 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 yakin, gitu. Nah, karena itu dia mengumpulkan alat bukti lain. Yang pasti setiap proses itu lebih dari dua, gitu. Nah, karena minimalnya adalah dua. Nah, begitu, Mas. Oke,
Kalau seandainya dari kubu Roy Suryo CS ini mengajukan pra peradilan di suatu hari nanti, lalu bagaimana peluangnya Bang Fikar? Apakah nanti ada peluang status tersangka ini bisa dibatalkan atau ke depan akan ada peluang lain yang mungkin tidak disangka oleh publik? Ya, pra peradilan itu menguji Hmm. penerapan upaya paksa, Hmm. ya, yang kewenangan itu dimiliki oleh penyidik maupun penuntut. Nah, apa itu upaya paksa? Upaya paksa itu menetapkan orang sebagai tersangka, memanggil, ya, memeriksa orang, gitu ya, menetapkan orang sebagai saksi. Nah, itu semua menangkap, menahan orang, ya, menyita alat bukti. Nah, itu semua namanya upaya paksa. Itu semua bisa diuji di pra peradilan. Apakah ketika seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka sudah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh undang-undang, minimal ada 2 alat bukti. Nah, umpamanya seperti itu, ya. Nah, itu bisa diajukan ke melalui pra peradilan. Demikian juga apakah ketika penyidik ini menyita, ya, atau ya menggeledah atau menyita itu sudah sesuai dengan aturannya juga. Umpamanya kalau mau menggeledah itu harus ada izin dari pengadilan, ya. Kecuali tertangkap tangan umpamanya, Hmm. ya. Kalau tertangkap tangan tidak usah izin pengadilan, penyidik bisa langsung melakukan penangkapan atau penggeledahan, gitu, ya. Nah, itu tapi kalau dalam situasi normal ketika penyidik belum menemukan tersangkanya, umpamanya dia mau menggeledah satu tempat atau mau menyita satu barang, dia harus izin pengadilan. Dia nggak bisa semena-mena menggeledah atau menyita barang seseorang. Jadi dia harus izin pada pengadilan. Begitu pengadilan mengizinkan, baru dia melaksanakan upaya paksa itu berdasarkan izin yang diberikan oleh pengadilan. Begitu, Mas. Nah, Oke, ini yang bisa dipersoalkan di dalam pra peradilan, gitu. Apakah penerapan upaya paksa ini sudah mendapatkan izin dari pengadilan atau tidak? Nah, itu yang menjadi debat di pra peradilan itu seperti itu, sah atau tidak dan sebagainya. Begitu, Mas. oke, jadi tetap ada peluang ya, Bang Fikar, meskipun demikian, meskipun sudah melalui proses panjang, jika di pra peradilan ini diterima, atau mungkin kemungkinan juga ditolak, berarti segala kemungkinan bisa terjadi termasuk dibatalkannya status tersangka. Tetap ada kemungkinan ya? Betul. Jadi sepanjang belum belum ada penetapan sidang di pengadilan, Hmm. gitu ya, maka pra peradilan itu bisa diajukan. Hmm. Jadi menguji penetapan, menguji upaya paksa yang dilakukan di eh, di di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan. Nah, tetapi ketika itu dipersoalkan melalui pra peradilan, kalau berkasnya sudah masuk ke pengadilan Hmm. dan akan disidangkan, itu batal dengan sendirinya itu semua pra peradilan dan sebagainya. Ya, jadi dengan sendirinya gugur itu Hmm. istilahnya. Jadi ini umpamanya tersangka sedang mempersoalkan penangkapannya, penahanannya, penyitaan barangnya, penetapan dia sebagai tersangka sedang diperadilankan, gitu. Ya, sedang proses seru umpamanya jawab menjawab atau bukti membukti. Tiba-tiba perkaranya sudah masuk ke pengadilan dan pengadilan akan menentukan kapan sidangnya. Maka semua proses pra peradilan itu menjadi gugur dengan Hmm. sendirinya, gitu. Karena itu tadi tidak ada lagi momen untuk mempersoalkan keabsahan dari upaya paksa itu. Nah, jadi karena sudah diterima berkasnya di pengadilan dan pengadilan sudah menentukan kapan sidangnya umpamanya. Seperti itu, Mas. Oke, berarti istilah gampangnya kubu Roy Suryo ini harus kejar-kejaran dengan polisi ya, agar tidak terdahului ketika berkasnya sudah masuk pengadilan, jadi dia masih bisa ada waktu untuk menggugat ke pra peradilan. Seperti itu, Bang Fikar ya. Betul, Hmm. betul. Oke, lalu kalau kita lihat kasus ijazah Jokowi ini kan cukup menyita perhatian sepanjang tahun 2025. Mulai dari awal pelaporan, kemudian cukup lama waktu bagi polisi untuk menetapkan tersangka, dan sekarang sudah di akhir tahun di penghujung 2025, Bang. Dan status Ya, tersangka juga sudah ditetapkan, namun Roy ya. Suryo juga tidak dilakukan penahanan. Lalu
Sebenarnya sampai kapan penyidik butuh waktu untuk menuntaskan kasus ini secara total? Mengingat ini kan sudah panjang sekali kasusnya. Ya, ya. Biasanya Hmm. ya kalau proses hukum pidana ini tidak disertai dengan penahanan, Hmm. gitu ya, itu tidak ada waktu yang eh, tidak ada waktu yang membatasi, gitu. Sepanjang polisi belum yakin Hmm. buktinya sudah terpenuhi, maka dia masih boleh jalan. Tetapi itu tadi tidak dikaitkan dengan penahanan. Tapi biasanya Hmm. yang didorong supaya cepat itu biasanya tersangkanya ditahan. Hmm. Kalau tersangkanya ditahan, ya kepolisian itu mengejar supaya proses ini berlanjut, penahanannya belum selesai, gitu. Ya, tapi kalau tersangkanya tidak ditahan, sepertinya penyidik agak santai juga, ya karena ada banyak peluang waktu digunakan, gitu. Tidak ada pembatasan di dalam KUHP itu harus sekian waktu, gitu. Sepanjang alat-alat buktinya sudah dipenuhi, silakan diajukan ke pengadilan, begitu. Nah, karena itu kewenangan kewenangan menangkap dan menahan itu dibatasi oleh undang-undang. Umpamanya penyidik itu cuma 20, bisa diperpanjang 40 hari. Nah, setelah itu harus lepas dia. Kecuali bagi tindak pidana yang ancamannya 9 tahun ke atas menurut pasal 21 KUHP itu ya. Itu bisa diperpanjang 30 lagi gitu. Ya, 30 atau sampai diperpanjang 30 lagi, 60 hari bahkan di penyidikan. Demikian juga di penuntutan. Tetapi kalau tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun atau di bawah 9 tahun itu terikat pada penahanan, ya, terikat pada penahanan, atau kalau tidak ditahan ya tidak ada waktu yang membatasi, begitu, sampai ditemukan alat bukti yang cukup. Dalam hari ini minimal 2 alat bukti dan penyidiknya sudah yakin, kemudian diserahkan kepada penuntut umum, begitu. Oke, lalu sejauh mana peran ahli digital forensik dan ahli dokumen dalam membuktikan perkara ini, Bang Fikar? Karena setelah ijazah Jokowi yang diklaim asik kemarin itu ditunjukkan langsung oleh penyidik kepada para tersangka. Tapi kubu Roy Suryo CS ini masih terus mengatakan bahwa dokumen yang ditunjukkan itu 99,9% palsu, Bang Fikar. Ya, iya. Nah, karena ada dua argumen itu, gitu Hmm. ya. Kan gini, kalau polisi sebagai bagian dari aparatur negara, sebagai penyidik, ya, maka ketika ada laporan, ya, itu artinya ada kepentingan umum yang terlanggar. Maka karena itu kemudian diproses, gitu. Laporan itu diproses menjadi sebuah perkara, gitu. Nah, tetapi itu harus bisa dibuktikan laporan itu. Nah, dibuktikannya ya salah satunya umpamanya ini dengan melakukan ada dokumen asli yang disebut dengan ijazah asli itu tadi, gitu ya, yang walaupun tetap masih diragukan, ya. Nah, itu yang menjadi pegangan penyidik kepolisian. Nah, ketika kan dia juga tidak 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 mengajukan hanya berdasarkan yang dibawa oleh orang yang mempunyai ijazah, tapi dia juga pasti mengkonfirmasi pada instansi-instansi yang mengeluarkan ijazah, gitu, ya, untuk mengkonfirmasi keasliannya, gitu, untuk menegaskan keasliannya. Itu juga pasti polisi sudah sampai ke sana, gitu. Saya yakin itu, karena kalau nggak bisa dipatahkan nanti, ya. Hmm. Nah, di sisi yang lain, tersangka dengan umpamanya dia mendapatkan fotokopi ijazah yang disangka palsu itu, dia juga bisa menganalisa ini ada palsu. Nah, dia juga boleh mengajukan saksi-saksi. Nah, tetapi polisi tetap harus menerima tuh kalau kalau tersangka mengajukan saksi maupun ahli, ya harus menerima dan harus memproses. Dan kemudian harus walaupun dia punya kewenangan menyatakan bahwa yang kuat adalah yang prosesnya yang dilakukan oleh kepolisian, tapi yang diajukan oleh tersangka juga harus diakomodir, dan dua-duanya harus diajukan ke penuntut umum. Nah, kemudian nanti
ada pemeriksaan, ada evaluasi dari penuntut umum apakah perkara itu bisa diteruskan atau tidak gitu. Ya, dengan dua alat bukti yang berhadap-hadapan itu tadi. Ya, antara apa yang dibawa oleh pelapor dengan yang dibawa oleh yang dikumpulkan oleh penyidik dengan yang diajukan oleh tersangka. Nah, itu yang akan dipertemukan nanti yang akan dinilai oleh jaksa penuntut umum. Nah, kalau jaksa penuntut umum menyatakan ini sudah cukup buktinya, maka ya dilanjutkan ke pengadilan gitu. Tetapi sebaliknya, kalau jaksa penuntut umum juga kemudian menilai ini apa namanya tidak ada kurang kuat atau tidak ada alasan untuk meneruskan ini, maka dia bisa juga menghentikan penuntutannya gitu. Ya, kalau di penyidikan itu ada SP3, surat perintah penghentian penyidikan, di jaksa juga ada SP2, ya, surat penghentian penuntutan. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi dua-duanya masih punya kewenangan untuk meneruskan atau menghentikan gitu. Nah, tetapi kalau penyidik sudah menyatakan bisa diteruskan, biasanya ya jaksa juga sudah bisa meneruskan juga. Karena apa? Karena ketika berkas diajukan ke kejaksaan, jaksa masih bisa mengembalikan kepada penyidik. Namanya ini fase pra penuntutan namanya. Fase pra penuntutan kalau di dalam KUHAP itu 2 minggu, 14 hari waktunya. Jadi dalam waktu 14 hari jaksa bisa mengembalikan. Ini loh, kamu penyidikannya kurang ini, dipenuhi lagi berita acara ini, diperiksa lagi saksi ini, ahli ini, dikembalikan kepada penyidik. Nanti penyidik memenuhi. Nah, setelah memenuhi dikembalikan lagi kepada jaksa. Nah, proses proses itu ya proses pra penuntutan itu lamanya itu 14 hari. Hmm. Dalam waktu 14 hari dipenuhi, maka kemudian kalau dalam waktu 14 hari jaksa tidak mengembalikan, maka dianggap berkas itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Begitu. Oke, lalu terkait dengan lamanya proses pengungkapan kasus ini sampai sekarang kan di penghujung 2025 juga masih belum tuntas seperti itu, Bang Fikar. Sebenarnya kalau menurut pandangan Anda, bukti kuat apa yang masih dicari polisi untuk menguatkan kasus ini sebelum ke pengadilan? Mengingat polisi kan juga sudah mengantongi dokumen dari ijazah Jokowi, kemudian keterangan juga dari pihak UGM, dokumen-dokumen akademiknya juga sudah dihimpun dan sudah ditampilkan di awal kasus ini. Sebenarnya bukti kuat apa lagi yang memang menjadi gongnya dalam kasus ini tuh apa, Bang Fikar, kalau dari pandangan Anda? Ya, kan ini perkaranya adalah Hmm, sebenarnya kan perkaranya perkara perkara ringan ya. hmm, Pencemaran nama baik kalau nggak salah begitu, ya betul, kan? Nah, betul. tapi kan untuk bisa disebut dia mencemarkan juga harus dibuktikan sekaligus keaslian ijazah itu, Hmm, ya, yang disebut palsu itu. Nah, kan itu juga ada prosesnya hmm, gitu. Nah, karena itu kemudian polisi menjadi lama, menjadi sibuk karena dua itu tadi. Yang pertama membuktikan keaslian dokumen yang disebut palsu, yang kedua memproses pencemaran nama baiknya karena itu tadi mencemarkan seolah-olah bukti yang ijazah yang asli itu palsu. Nah, jadi dua fase itu polisi mengerjakan itu, makanya cukup lama gitu ya. Karena itu kemudian melibatkan juga instansi lain gitu. Nah, jadi proses itu harus ditempuh oleh kepolisian sebelum kemudian kepolisian menyerahkan kepada kejaksaan. Kalau kejaksaan kan dia juga memeriksa gitu. Cukup nggak ini kira-kira kalau diajukan kuat nggak ke pengadilan. Nah, itu yang diukur oleh kejaksaan. Nah, karena itu jaksa juga memeriksa lagi berkasnya dan mengevaluasi lagi. Kalau ada kekurangan, maka dimintakan kepada penyidik untuk dilakukan dipenuhi kekurangan-kekurangannya. Umpamanya kekurangan keterangan mengenai keaslian, kekurangan keterangan mengenai dokumen ini, dokumen itu. Nah, itu jaksa bisa mengembalikan lagi kepada penyidik. Nah, tapi itu tadi saya bilang waktunya 14 hari. Nah, ya. Kalau 14 hari itu sudah lewat, kemudian
sudah diterima oleh jaksa, ya udah, artinya itu sampailah terus bisa ke pengadilan. Tetapi kalau dalam 14 hari masih di kepolisian, nah itu yang menjadi tanda tanya, bisa dilanjutkan nggak itu perkara gitu? Karena menurut jaksa ini belum memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Nah, seperti itu, Mas. Oke. Terakhir Bang Fikar, ini kan saat ini Roy Suryo CS kan tidak ditahan oleh polisi seperti itu, meskipun Ya, sudah menjadi tersangka. Lalu beliau ini kan juga masih sering mengeluarkan statement baik di media sosial, di media maupun di wawancara di acara televisi seperti itu. Dalam hal ini kan kasusnya fitnah atau pencemaran nama baik. Semakin banyak, semakin lama beliau ini kan tidak apa ya, dalam istilahnya punya punya ruang untuk bicara sekarang. Nah, dengan adanya statement-statement tambahan, berbicara kepada media sekarang, terus wawancara juga semakin sering seperti itu. Ini kan juga beliau masih bersikukuh menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu. Apakah ini juga statement-statement tambahan yang sekarang digaungkan ini juga bisa memperberat hukuman dari para tersangka, Bang Fikar? iya. Itu kan amplifikasi dari apa namanya pembuktian yang sudah dia lakukan di kepolisian. Itu kan sudah diperiksa oleh polisi semuanya, Hmm. gitu. Jadi kalaupun sampai hari ini masih menyatakan seperti itu kan itu kalau istilahnya amplifikasi apa namanya penerusan saja sebenarnya, Hmm. gitu. Ya, penerusan saja dari fakta yang sudah diperiksa oleh kepolisian, yang menurut polisi itu mencemarkan nama baik, gitu Hmm. ya, fakta itu. Nah, jadi apa namanya sepanjang belum ada Hmm. peradilannya dan Hmm. sepanjang belum ada putusannya, ya setiap orang atau di Roy Suryo CS itu masih punya kesempatan untuk menyatakan itu, Hmm. gitu. Tetapi yang pokoknya itu sudah dijadikan apa namanya sudah dijadikan dasar untuk menuntut dia ke pengadilan. Dalam hal ini pencemaran nama baik dan sebagainya. Nah, jadi apakah itu memperberat? Saya kira ya kan ini pengulangan saja. Makanya Hmm. saya bilang tadi amplifikasi saja sebenarnya, pengulangan dari yang sudah diproses oleh kepolisian sebenarnya. Begitu. Oke, baik kita nantikan bersama bagaimana kasus ini akan bergulir, Bang Fikar ya. Oke. Ya, Ya, kita nantikan bersama. Ya. ya. Mengingat ini kan sudah di akhir tahun, berarti kemungkinan bisa dipastikan kasus ini masih akan terus bergulir di tahun depan, Bang Fikar ya, 2026. Betul, karena proses pengadilan kan panjang. Betul. Oke, Oke, baik yuk. kita tunggu bersama bagaimana kelanjutan dari pihak kepolisian untuk membuktikan dalam kasus ini, kasus panjang yang begitu menyorot perhatian masyarakat Indonesia sepanjang 2025. Baik Bang Fikar, kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan dari kasus ini. Kita lihat sepanjang 2025, publik juga menyoroti bahwa kasus ijazah Jokowi ini cukup menjadi perhatian dan bisa dipastikan tahun 2026 proses hukum dari kasus ini masih tetap bergulir. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bang Fikar atas paparannya. Saya Anggu Laksono mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.